dan itu nggak cuman membutuhkan kemampuan kognitif. Ya, nanti sambil jalan kita pelajari sama-sama. Nah, semoga saya nggak salah mengambil gambar ya, betul ya gedungnya ya. Nah, ini saya cari dari internet dan saya berusaha cari yang apa namanya resolusinya tinggi ya, nggak pecah kan ini kan ya. Cuman saya kurang bisa olah foto jadi nggak bisa saya pertajam. Nah, judulnya adalah Leadership from Youth. Artinya pahamilah leadership sejak Anda masih muda. Ya. Dan Anda ada di sebuah institusi pendidikan generasi internet ya. Semua situasi ini berbeda dengan situasi yang kami alami 15 tahun lalu ya Pak ya. Kita pada waktu itu komputer awal itu kalau tidak salah tipenya XT, kemudian prosesornya 8088. Itu kalau sudah punya komputer itu, wow, rasanya sudah hebat. Ya, pada waktu itu monitor masih green, yang saya punya masih green. Ketika lihat monitor VGA-nya teman saya itu aja itu sudah wow, sudah wah. Ya, sekarang monitor sudah touchscreen dan lain sebagainya. Bahkan semua informasi sekarang ada dalam genggaman dan itu sudah diramalkan sejak dulu bahwa inilah yang akan terjadi. Nah, Anda sudah memasuki generasi internet, semua hidup, semua kehidupan, transaksi, bisnis itu based on internet. Dan Anda beruntung Anda ada di sini karena ini berarti sebuah sekolah yang visioner ya, mempersiapkan orang untuk siap di era ini. Nah, lalu ini judul yang saya berikan, memimpin sejak masa muda. Ya. Mengelola perubahan bagi diri sendiri, orang lain dan organisasi. Yang butuh kemajuan itu Anda atau orang lain? Yang butuh sukses siapa? Nah, untuk itu persiapkanlah dengan leadership. Ini juga kenapa saya bicara begini, karena saya dulu tersesat. Sebagai mahasiswa saya hanya kuliah pun IP juga nggak tinggi gitu loh. Tapi ada satu tapinya, saya kalau belajar itu seneng membacanya cukup banyak. Itu yang membuat saya seperti ini. Tapi seandainya saya sadar tentang kepemimpinan lebih awal, mungkin saya juga lebih capaiannya sudah jauh lebih dari yang sekarang. Saya belum puas bahwa saya baru bekerja untuk sebuah perusahaan di Tamrin, walaupun ini perusahaan besar. Tapi saya pun seandainya boleh memilih, saya ingin perusahaan yang skalanya nggak lagi nasional tapi internasional gitu. Tetapi saya ada di sini di Tamrin Brothers dengan cita-cita untuk membawa ke sana. Bersama siapa? Bersama Anda yang mau bergabung dengan Tamrin Brothers. Tidak mungkin saya lakukan. Era kita sudah hampir lagi habis. Ya, tapi nanti saya akan tunjukkan pada Anda. Saya ingin menginspirasi Anda untuk be a leader. Ya, ini adalah Tamrin. Kita nanti di 2017 itu bercita-cita menjadi nomor 1 di semua sektor yang kita terjunin. Punya mimpi dulu, caranya belum tahu ya dicarilah. Ya. Ada tahapannya, 2015 kita sudah di bulan 4 ini, nggak terasa. Kita launching ingin menuju 2017 number 1. Berarti kalau dari Januari 2015 ada 36 bulan. Nah, tinggal nanti saya dan teman-teman apakah bisa membuktikan. Nah, di dalam perjalanan itu pun pasti kami membutuhkan tenaga-tenaga baru yang tadi dijelaskan dalam sales management trainee. Kalau itu bisa dilatih di ending ini, di sini berkarya, mungkin percepatan itu akan terjadi. Ya. Nah, tidak ada istilah tidak kenal tidak sayang. Nah, kalau Anda ingin mengenal saya cukup lama bekerja dulu di New Armada. New Armada ini sebuah perusahaan karoseri pembuat bus ya, berpusat di Kota Magelang. Ini juga
perusahaan yang cukup besar, dan kok kebetulan industrinya mirip dengan bisnis Tamrin Group. Hanya beda merek saja yang dijual. Kalau di sini punya pabrik, kalau Tamrin Group tidak ada pabrik. Nah, saya kebetulan berpengalaman di pabrik juga. Jadi pengalaman cukup komplit. Tapi itu seperti tadi diceritakan, merintisnya berdarah-darah. Sewaktu kuliah seperti Anda, di semester akhir saya sudah mencoba menjadi seorang sales. Pertamanya lihat seorang sales terinspirasi, pengen jualan gitu ya. Ada koko-koko gitu, jualan door to door. Saya ingin seperti dia. Lalu saya mencoba sampaikan ke ibu saya, Mama itu pengen belajar jualan seperti koko yang jualan kosmetik ke Mama. Maka ibu saya, mama saya dengan tersenyum gitu, benar, ya Ma. Maka dia menghubungi temannya yang jualan sandal, ya, sandal sepatu. Dibawalah satu keranjang sandal, diletakkan di depan saya, silakan kamu jual. Jadi saya yang minta kan. Nah, saya ambillah itu dengan membawa tas. Saya pikir jualan itu mudah. Mau masuk rumah, mau nawarin, apa yang terjadi? Malu, aku malu ya. Pada semut merah ya. Jadi kita itu malu. Tapi padahal malu itu kan sebuah perasaan ya. Lalu setelah itu saya coba lagi, kasihan mama sudah bawa. Jadi saya ke rumah pertama mau masuk nggak jadi. Terus coba lagi ke rumah kedua mau masuk, ada anjing menggonggong. Nah, ternyata saya disambut seekor anjing yang menggonggong. Lari pulang. Akhirnya itu kegagalan pertama saya. Tapi itu menjadi pengalaman ya. Terus nanti saya juga jualan jadi sales barang elektronik. Saya berkeliling di seputaran Magelang itu, ya akhirnya bisa. Nah, itu adalah barrier-barrier diri yang kita secara sadar bongkar gitu. Walaupun saya belum sukses banget, tapi itu pengalaman yang bagus. Lalu di sini di Armada saya masuk setelah lulus sebagai pertama internal audit, ya, internal audit. Terus diputar, akhirnya cukup lama saya di sini. Lalu setelah itu sekitar 9 tahun saya di sini. Lalu di 2010 saya tahu-tahu menyeberang ke Universitas Ciputra Surabaya. Karena di dalam cita-cita hidup saya pernah cita-cita umur 55 saya pengen jadi dosen. Tapi oleh kehidupan ternyata dimajukan. Jadi sebelum umur 40 saya tahu-tahu kok ada lowongan gitu ya, jadi dosen, saya ambil itu. Nah, keputusan untuk keluar dari perusahaan, menyeberang ke area yang baru itu pun butuh keberanian. Jadi this is the way of leader gitu, ya. Anda harus berani. Di sini saya mewujudkan impian saya, melatih mahasiswa seperti Anda, ya, sekitar di sana tiap tahun satu angkatan ya sekitar 800 semua jurusan, Pak. Waktu itu kami di IBM, jadi International Business Management, itu di manajemennya. Nah, di sini saya belajar kepedulian Pak Ciputra terhadap Indonesia. Dia yang sudah punya pengalaman, bahkan waktu krisis itu mau bunuh diri loh, dia cerita. Utang yang dulunya dalam dolar, yang dulunya kurs dolarnya itu 1 dolar 2.500 menjadi 15.000. Nggak ngapa-ngapain, utang Anda berlipat kali berapa itu? 6 kali. Dan pada waktu itu juga saya sempat kerja di mall, itu banyak bisnismen Indonesia yang mengembangkan bisnis dengan pembiayaan utang dalam US dollar. Pada waktu itu mereka yakinnya bahwa kisaran akan di 2.500. Nah, kejutan itulah yang sempat membuat Pak Ciputra hampir bunuh diri, tapi dia tetap tekuni itu. Lalu dia bilang solusi bagi Indonesia hanya satu, harus banyak entrepreneur. Maka muncullah universitas ini.
Dan saya beruntung, oh ternyata pembelajaran entrepreneur itu gimana? Beda banget dengan conventional learning yang di classroom. Anda yang baru lulus dari SMA, cemplungin di semester 1 dikasih project, ya, project based atau experience based learning, ya. Itu Anda dimasukin kelas 1 semester cuma dikasih tugasnya ini. Tolong buat project event yang besar di Surabaya yang paling heboh, seheboh yang bisa Anda buat dengan modal 0. Maka anak-anak lulusan SMA yang seperti itu mulai dari bikin proposal, menggagas ide, habis itu membentuk tim, habis itu saling berantem, saling menyalahkan. Nah, itulah kualitasnya, mana yang males, mana yang tanggung jawab, mana yang lempar tanggung jawab muncul. Tapi itulah proses pembelajaran. Nah, setelah saya 2,5 tahun di sana, saya merasa ada kekurangan. Entrepreneurship aja itu memang membuat orang bisa keluar dari zona nyaman dan benahin ekonominya. Tapi tidak cukup kalau tidak ditunjang satu hal, yaitu leadership. Maka saya ketika mendapat kesempatan pergi ke Tamrin, saya melompat ke Tamrin. Setelah saya baca buku ilmu leadership di sini 3 tahun, saya yakin harus jadi leader. Itu jalan untuk